Sobat ASN. Ketemu lagi dengan saya Aras, host kalian yang masih setia menemani dalam bincang-bincang podcast ASN to be. Well, dalam tema podcast hari ini adalah refleksi mengenai penerapan pelayanan publik berbasis digital di Universitas Udayana. Saya akan menghadirkan 4 orang bintang tamu. Yang pertama, ada Ibu Niwayan Emi Rosiana Dewi. Dan ini adalah dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi UNUD. Kita lanjut, untuk bintang tamu kedua kita, itu ada ibu yang sangat cantik sekali, ada Ibu Dima Dewi di Astuti. Widi ini adalah dosen di Fakultas MIPA UNUD. Oke, untuk yang ketiga, bintang tamu kita juga masih tidak kalah cantik dengan Bu Emi dan Bu Widi. Sobat ASN yang ketiga adalah Ibu Niputu Sutramiani. Jadi Sobat ASN, Ibu Sutra adalah dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi UNUD. Dan ini dia, bintang tamu keempat kita, the one and only, Bapak Kadek Wisnawa. Sobat ASN, Bapak Kadek Wisnawa ini adalah dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Arsitektur Udayana. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit mengenai penerapan pelayanan publik berbasis digital di Universitas Udayana, khususnya terkait manajemen pengajuan ujian tugas akhir di program studi teknologi informasi, Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan, Bu Emi? Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir pada bagian administrasi program studi dengan menyerahkan bukti-bukti untuk pendaftaran. Kemudian pegawai administrasi akademik akan melakukan pengarsipan atas dokumen yang diajukan. Kemudian pegawai administrasi akademik ini akan membuat soft copy daftar peserta ujian TA dan menyerahkannya kepada koordinator TA. Mahasiswa kemudian menyerahkan berkas surat undangan ujian tugas akhir dan laporan tugas akhir kepada Dewan Penguji, paling lambat itu 3 hari sebelum hari ujian tugas akhir. Sehari sebelum ujian tugas akhir ini, mahasiswa melakukan persiapan akhir. Kemudian bagian administrasi akademik menyiapkan berita acara, ujian proposal, lembar revisi presentasi, dan form presensi Dewan Penguji, serta membuat SPJ sidang tugas akhir. Setelah sidang tugas akhir dilakukan, sekretaris sidang, yaitu pembimbing 2, mengisi catatan revisi atas presentasi siswa, kemudian ketua sidang mengisi form berita acara ujian tugas akhir, kemudian Dewan Penguji mengisi form presensi Dewan Penguji, dan ketua sidang kemudian menerima form nilai dari Dewan Penguji dan kemudian mengumumkan hasilnya. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menerima lembar revisi dan melakukan proses pasca ujian tugas akhir itu. Sekian, Bu Aras. Oke, terima kasih. Kalau menurut Bu Emi, kalau dari digitalnya sendiri, bagaimana penerapan pelayanan yang selama ini sudah diberikan jika dikaitkan dengan namanya Bu, digitalisasi tersebut? Dari sudut pandang Bu Emi, bagaimana kira-kira? Dari segi digitalisasinya, mungkin dari penyebaran jadwalnya ya. Jadi jadwal yang diterima mahasiswa mungkin sekarang disebarkan melalui media WA atau Telegram. Jadi informasinya tidak menunggu surat turun dari TU atau bagian administrasi, tapi sudah diserahkan langsung ke bagian mahasiswa masing-masing atau dosen masing-masing melalui penyebaran melalui grup atau Telegram itu. Ini berarti sudah ada digitalisasi walaupun belum secara komprehensif ya Bu ya, terkait namanya itu manajemen pengajuan tugas akhirnya ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Sobat ASN, demikian tadi penjelasan dari Bu Emi. Kita ke Fakultas MIPA nih. Saya mau wawancara Bu Widi nih, bintang tamu kita dari FMIPA UNUD. Jadi Bu Widi kan sudah sejak 2011 sudah bergabung di FMIPA. Iya Bu. Mana nih Bu kira-kira penerapan digitalisasinya terkait manajemen pengajuan ujian tugas akhir di Fakultas Ibu? Oke, baiklah, terima kasih. Dilihat dari sistem yang sudah berjalan, Bu, mungkin kurang lebih sama ya dengan yang disampaikan oleh Bu Emi tadi. Mungkin ada sedikit perbedaan kalau di kami, apalagi kemarin kan sempat COVID ya. Jadi sistem untuk ujian secara online itu sudah kami terapkan. Di sini dari segi dokumen, tadi mungkin lebih sedikit ya dari Bu Emi, dan dokumen itu kita sudah semua di-upload di webnya jurusan. Nanti mahasiswa bisa menurut dari sana dan mengisi melengkapi namanya, NIM-nya, seperti itu. Jadi mahasiswa menyiapkan dokumennya tersebut, dilengkapi, nanti ada link untuk pendaftaran. Jadi masuk ke web jurusan dulu, baru nanti masuk ke link di form dari web jurusan. Nanti di sana mahasiswa akan diarahkan untuk menginput identitasnya, siapa pembimbingnya, judulnya, kontak WA-nya, kapan mau dijadwalkan untuk ujiannya. Nah, itu kan tadi inputnya, prosesnya, dan output untuk tahapan ini adalah form pendaftaran. Nah, nanti mahasiswa akan melengkapi lagi berkas-berkas pendaftarnya seperti lembar monitoring pembimbingan, KHS-nya, KHS sementara, karena kan di sini ada persyaratannya ya, untuk mahasiswa bisa ujian TA1 ataupun TA2. Itu nanti berkasnya dikirim ke panitia TA, seperti itu. Jadi ada yang dikirim melalui email, kemudian untuk form pendaftarannya dikonfirmasi melalui WA ke panitia ujian. Untuk outputnya di sini adalah berkas administrasi dan draft ujiannya, KHS, lembar monitoring.
Kemudian nanti panitia TA mereka sampaikan ke penguji dan ke peserta ujian. Kalau di sini di online itu kami satu pintu, jadi hanya ketua sidang semuanya yang mau kompilasi nilai menginputkan tanda tangan secara digital seperti itu. Kemudian output dari sini adalah SKL. Mungkin di sini untuk masalah berkaitan dengan digitalisasi kita sudah apa namanya beralih ke digital ya. Cuman masalah yang muncul di sini adalah kita di sini sistemnya masih manual. Memang sih kita upload di web kita, kemudian kita udah buat form G-formnya, akan tetapi belum masuk terintegrasi. Kalau di UNER kan kita punya sistem manajemen yang terintegrasi ya. Jadi belum belum masuk ke sana. Jadi masih dari prodi sendiri. Terima kasih Bu Aras, mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, jadi terima kasih Bu Widi, atas Ibu untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bintang tamu kita yang berikutnya, yaitu Bapak Wisnawa. Bapak, bagaimana sih kira-kira analisis Bapak dan juga bagaimana kira-kira evaluasi yang mungkin Bapak dapat berikan terkait permasalahan ini? Ya, Silakan Bapak. terima kasih. Selamat malam Bu Aras. Kalau kita lihat dalam Smart ASN ada beberapa teori, mungkin Bapak dan Ibu sebetulnya sudah pada tahu. Kita kenal dengan kalau di literasi digital ada UI UX, ada user interface dan user experience. Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan lebih detail. Saya kira kalau masalah SOP terkait dengan studi TA, setiap prodi mempunyai karakteristik TA-nya masing-masing. Saya kira sudah sangat baik, dan juga Ibu Widi juga menyampaikan tadi bahwa Udayana mempunyai sistem yang terintegrasi. Nah, tinggal endingnya adalah menyatukan itu semua Bu di dalam sebuah sistem yang memang satu pintu. Jadi mahasiswa tinggal masuk ke portal itu dan melakukan semua hal di sana dari 1 sampai poin ke 14 tadi. Nah, kurang lebih Bu Aras, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wisnawa untuk pandangannya dan juga perspektifnya terhadap isu ini ya Pak ya. Jadi sudah sangat jelas sekali, sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Pak Wisnawa. Oke, Sobat ASN, sebagai suatu kesimpulan, kita akan mengundang nih Bu Sutra untuk dapat memberikan solusinya nih atas permasalahan-permasalahan yang sudah coba dijabarkan tadi oleh para ibu-ibu kita, Sri Kandi kita dari FMIPA dan juga dari Teknologi Informasi. Sekarang Bu Sutra ini adalah selaku ahli TI, mungkin bisa membantu prodi-prodi yang lain juga untuk mengatasi problem yang dialami terkait digitalisasi ini. Pada Bu Sutra, waktunya saya persilahkan Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Aras. Mungkin dapat saya simpulkan sebenarnya kalau secara umum di Universitas Udayana kan memang sudah memiliki sistem terintegrasi ya yang kita kenal dengan iMIS-U, gitu, SDM-nya Bapak Ibu. Dari yang tadi saya simak itu kan tenaga kependidikan atau pegawai yang mengelola tersebut itu kan terbatas nih. Mungkin kalau di TI satu orang yang mengelola SIMA, termasuk juga kegiatan akademik lainnya. Mungkin di FMIPA seperti itu juga nggak Ibu Widi? Iya, sama Bu. Kami hanya punya satu TU yang untuk ngurus administrasi. Jadi untuk TA ini dibantu oleh dosen. Dari sisi Smart ASN, ya mungkin perlu diadakan pengembangan sistem atau pengembangan modul untuk tata kelola terkait dengan tugas akhir ini. Jadi untuk harapannya terkait dengan pengembangan sistem ini itu kita bisa mengelolanya secara efektif dan efisien nih Bapak Ibu. Kemudian dari sisi pimpinan juga yang dalam hal ini yaitu koprodi. Nah, koprodi di sini tanpa menghubungi stafnya itu bisa langsung melihat report. Jadi berapa mahasiswa yang hari ini ujian, berapa mahasiswa yang waktu studinya itu belum selesai hanya karena tertunda deskripsi dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke Ibu Aras. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sutra. Luar biasa sekali Sobat ASN. Jadi penjelasan Ibu Sutra itu sudah sangat komprehensif ya. Memberikan solusi dan dilihat juga dari sisi manajemen ASN dan juga Smart ASN yang merupakan salah satu topik kita pada hari ini. Baik Sobat ASN, demikian podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa stay tune terus di podcast ASN to be bersama saya Aras dan juga bintang tamu lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.